Ultras Garuda meminta lolos Piala Dunia tanpa negosiasi. Dan apa jawaban federasi? Menarik nih, mari kita bahas. Here we go. Sepak bola Indonesia sedang sibuk dengan ramainya perdebatan persoalan pelatih timnas Indonesia. Setelah keramaian yang terjadi akibat pemberhentian Sintayong dan diumumkannya nahkoda baru untuk mengarungi lanjutan kualifikasi ronde ketiga. Ya, setelah kebersamaan Sintayong dari tahun 2019, kini era baru akan dimulai di tangan Patrick Kluivert. Terdapat perdebatan di antara sesama penikmat sepak bola tanah air. Ada yang menginginkan Sintayong untuk out dan ada juga yang memintanya untuk stay. PSSI memutus kontrak Sintayong dengan alasan perkembangan timnas yang tak puas dengan kinerjanya. Ditambah PSSI menginginkan kekuatan lebih untuk bisa berusaha lolos ke Piala Dunia 2026. Namun terdapat opini yang muncul dari supporter, salah satunya dari perwakilan Ultras Garuda. Langsung buktikan minimal 7 poin karena apa? Karena jika ini gagal, PSSI yang harus bertanggung jawab. Yang menilai jika pemutusan Sintayong diakibatkan persoalan pada kualifikasi ronde ketiga, berarti Patrick Kluivert secara tidak langsung harus bisa lebih baik dari sebelumnya. Karena proses sudah dilakukan di era Sintayong, maka bersama Kluivert harus diberi target lolos secara langsung ke Piala Dunia 2026. Lalu pertanyaan dan pernyataan itu dijawab oleh salah satu exco PSSI, Arya Sinulinga, yang menjawab bahwa sebelumnya pun memang tidak ada target untuk lolos ke Piala Dunia edisi 2026. Justru, Arya mengatakan jika target PSSI adalah di tahun 2030. Namun justru jawaban itu menjadi bumerang untuknya dan supporter kembali bertanya, jika tidak ada target di World Cup kali ini, kenapa harus memutus Sintayong? Semakin ramai timeline sosial media dimanapun dengan berbagai pro kontra, saling adu pendapat terjadi beberapa waktu ke belakang ini. Memang rakyat Indonesia memiliki atmosfer tinggi untuk mengikuti perkembangan sepak bola. So, wajar saja jika terjadi berbeda pandangan dan menjadi berita hangat untuk diikuti. Patrick Kluivert yang sudah tiba di Indonesia pada minggu lalu langsung diberi sambutan oleh bermacam reaksi dari penggemar sepak bola tanah air, dan ia pun sudah resmi sepenuhnya menjadi nahkoda baru sang Garuda. Salah satu pertanyaan, metode apa yang akan diberikan untuk menarik hati fans? Ia pun menjawab, bermain cantik dan menang adalah tujuan saya untuk menarik hati para fans. Jawaban yang percaya diri dari Kluivert. So, let's see. Tidak datang dan bekerja sendiri, tentunya Kluivert pun menunjuk salah satu untuk menjadi asistennya, yaitu Alex Pastur, yang digadang-gadang akan menjadi juru taktikalnya di timnas Garuda. Memang ia dikenal sebagai game taktik dan kita akan lihat bagaimana kerjasama dari keduanya untuk timnas Indonesia. Dani Lanzat pun akan menjadi bagian tim pelatih. Kita tahu ia adalah mantan pemain timnas Belanda yang berposisi sebagai gelandang. Nah, ini yang menjadi kami sedikit percaya diri. Pelatih dengan berpengalaman posisi gelandang adalah salah satu bentuk penting kepelatihan. So, kita sebagai penikmat sepak bola hanya bisa berharap dan mendukung apa yang menjadi keputusan. Ini akan menjadi salah satu jalan untuk Garuda lebih dikenal dan lebih berpotensi untuk ketertarikan para pemain bermain untuk lambang Garuda. Nah, gimana nih komentar dari kalian mengenai tim pelatih untuk Garuda saat ini? Coba kita diskusi di kolom komentar. Karena sudah terjadi, mau tidak mau dan suka tidak suka, kita harus tetap menatap ke depan dan fokus kembali pada target kita, yaitu berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia. Meskipun beredar berita miring terhadap pelatih baru kita, sudah seharusnya kita tetap fokus pada tujuan utama dan berharap permainan yang lebih baik dari sebelumnya. Banyak yang mengatakan dan memprediksi bahwa Garuda akan bermain total football, seperti metode sepak bola Belanda yang sudah menyebar, lebih pragmatis dan akan lebih hidup secara permainan. Namun itu hanya sebatas prediksi untuk bisa direalisasikan. Ya, meskipun sepak bola Belanda memang tak spesial itu, namun setidaknya kita punya harapan lebih. Nggak ada waktu lagi untuk bulan madu. Langsung buktikan minimal 7 poin karena apa?
Perwakilan Ultras Garuda meminta untuk timnas mendapat 7 poin dari partai yang tersisa. Nah, ini pun sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kita pun pernah memprediksi timnas akan bisa mencuri 1 poin melawan Australia dan bisa menang 3 poin melawan Bahrain ataupun Cina. Serta let it flow aja ketika berhadapan dengan Jepang. Dan di akhir kita akan mendapat 13 poin. Meskipun kita tak bisa menganggap enteng di semua pertandingan, namun jika melihat statistik dan menebak, itulah yang kemungkinan bisa terjadi. Dan bukan tak tahu diri, tapi memang itulah yang seharusnya terjadi melihat skuad Garuda yang mulai lengkap dan memiliki kedalaman yang cukup. Tapi mungkin ada prediksi lain menurut kalian. Nah, ternyata sesuai dengan target Kluivert itu sendiri, bahwa dia menargetkan 4 poin dari 2 pertandingan pertamanya. Meskipun ia ingin 6 poin, namun realistis masih dipegang olehnya. Dan ia berstatement bahwa para pemain yang tak punya menit bermain di klubnya akan sulit untuk bergabung bersama timnas. Berarti dengan ini, para pemain akan lebih diprioritaskan untuk bisa berusaha memiliki menit bermain di klubnya masing-masing. Sudah tidak sabar kita dengan pertandingan timnas selanjutnya untuk kita bisa menilai hasil dari pelatih baru Garuda. Kami setuju dengan statement dari Ultras Garuda yang harus memberikan target tinggi untuk Kluivert. Tidak ada waktu berbulan madu terlebih dahulu, harus bisa memaksimalkan sisa laga yang tersisa. Meskipun ada anggapan bahwa 2026 bukan target PSSI. Namun kita harus belajar menjadi netizen yang pintar. Apapun opini dan pendapat masing-masing harus bisa diterima dan diselesaikan dengan diskusi. Sepak bola memang sebagai hiburan, namun bukan tidak mungkin kita belajar bermimpi setinggi-tingginya, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Kita harus berterima kasih kepada Sintayong yang selama ini membangun sepak bola dari hal terkecil. Karena memang sepak bola kita ada di posisi minus kala itu. Dengannya kita bisa belajar soal hal mendasar soal sepak bola. Dan era baru akan segera dimulai bersama Patrick Kluivert. Sekali lagi, meskipun banyak opini miring terhadapnya, mau tidak mau ke depannya kita harus saling support untuk kebaikan timnas Indonesia. Sudah siapkah kita mentas di Piala Dunia? Dan sudah pantaskah kita masuk ke dalamnya? Mimpi kita sama dan tujuan kita sudah sepakat. Ultras Garuda meminta Kluivert membawa timnas ke Piala Dunia 2026. Jika ada kesalahan dan kekurangan bisa kalian koreksi. Kita cukupkan pembahasan kita kali ini. Support terus channel ini supaya akan ada banyak pengembangan konten yang menarik. Kita ketemu di konten selanjutnya. Bye!